Berbeda dari banyak rekannya sesama selebritis yang sempat dibayang-bayangi ketakutan akan kehilangan job pasca berhijab, kondisi berbeda justru dialami Celine. Ya, Celine justru tidak khawatir tentang kehilangan job, tetapi justru khawatir karena merasa masih banyaknya dosa. Rasa takut pasti ada kan ya. Ya Allah, kapan ya waktu aku? Dengan adanya ingat kematian kan kita tahu tidak akan pernah dibawa semua harta kita kan. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sudah di depan mata. Umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pastinya sangat antusias menyambut datangnya bulan yang penuh ampunan dan berkah tersebut. Dan menjelang bulan suci Ramadan, inilah kisah perjalanan hijrah para artis. Mulai dari tangis Celine Evangelista yang mengingat dosa masa lalu, sampai dengan eksklusif tangis Empo Ati yang takut jika dirinya tiba-tiba dipanggil Yang Maha Kuasa. Makanya sering bagikan wardrobe-nya secara cuma-cuma karena harta tak dibawa mati. Tangis Celine Evangelista yang mengingat dosa masa lalu. Di hari-hari jelang menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, hadir kisah perjalanan spiritual seorang Celine Evangelista yang memutuskan hijrah dan mantap mengenakan tudung muslimah di bulan Maret 2025 lalu. Berbeda dari banyak rekannya sesama selebritis yang sempat dibayang-bayangi ketakutan akan kehilangan job pasca berhijab, kondisi berbeda justru dialami Celine. Ya, Celine justru tidak khawatir tentang kehilangan job, tetapi justru khawatir karena merasa masih banyaknya dosa. Pasti dengan perubahan itu khawatir banyak hal pasti. Ya. Sekarang ya lebih khawatir kalau semakin banyak dosanya gitu. Jadi berasa ya. Iya. Kalau dari omongan banyak pihak mungkin ada beberapa yang merasa ragu dengan perubahan aku sekarang ini, tapi semua itu kan dari hati kita sendiri ya tergeraknya. Jadi keyakinan aku terhadap Islam dan keinginan aku, kecintaan aku untuk terus memperdalam dan mempelajari Islam ini sebuah perubahan yang besar dan insya Allah perubahannya ke arah yang lebih positif. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjunallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terlepas dari itu, Celine yang baru saja menunaikan ibadah umroh bersama keempat anaknya, Elea, Jemima, Lucio, dan Goa untuk pertama kali pada awal tahun 2026 lalu, justru mengaku sangat menikmati momen beribadahnya itu. Karena itu pula, artis cantik kelahiran 2 April 1992 ini memiliki keinginan untuk tinggal di Madinah, karena suasananya yang lebih tenang dibandingkan di Mekah. Tidak heran jika di bulan Ramadan 1447 Hijriah yang sudah di depan mata, Celine selalu berdoa untuk bisa kembali lagi menjejakkan kakinya di Tanah Suci bersama keempat buah hatinya. Kayaknya feeling gue sih sebentar lagi Celine kayak bakal tinggal di Saudi nih. Kalau aku sama kayak kakak Madinah, karena mungkin di sana lebih tenang. Ya. Iya, senang banget ya. Doain ya. Doain semoga istiqomah. Karena dia sungguh-sungguh, Allah beri kefahaman. Umroh udah berapa kali? Anak-anak dia bawa umroh semua. Semoga Celine istiqomah ya. Celine istiqomah, jadi muslimah yang baik, istiqomah. Terus belajar.
Yang juga cukup mengharukan dan membanggakan buat Selin adalah sikap protektif anak-anaknya di awal-awal ia berhijrah dan masih buka tutup hijab. Karena anak-anaknya lah yang justru selalu mengingatkannya untuk mengenakan tudung muslimah, utamanya saat akan keluar rumah. Keberadaan anak-anaknya ini pula lah yang kesemuanya masih di bawah umur yang membuat mantan istri Stefan William ini takut akan kematian. Lantaran belum banyak bekal yang bisa dipersiapkannya untuk mereka. Anak aku kayak Koa kan mungkin karena aku dulu kan buka tutup. Terus waktu itu lebih sering pakai hijab. Nah pas aku lagi nggak pakai hijab tuh dia malah ngomong gini, mungkin karena terbiasa kali ya ngeliat aku pakai hijab, dia ngomong gini, "Mami, jangan pakai hijab." Baru dia malu gitu karena aku nggak kelihatan rambutnya, dia malu. Kematian itu kan pasti. Jadi aku udah rasa takut pasti ada kan ya. Ya Allah kapan ya waktu aku. Tapi itu kecil-kecil. Iya. Cuman takut nanti pada saat yang pasti itu terjadi belum ada apa-apa untuk dibawa. Kasih doa yang baik-baik, mohon juga ya semoga didoain yang baik-baik. Semoga saya yang dalam masih proses belajar ini tidak lalai ke depannya. Ya alhamdulillah. Ya kan dia sedang belajar, jadi hargainlah prosesnya dia sedang belajar. Iya, dengan anak-anaknya luar biasa. Dari kisah perjalanan spiritual seorang Selin Evangelista, berikutnya inilah kegiatan Empok Ati jelang datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Diliput secara eksklusif oleh tim Silet, Empok Ati memperlihatkan kegiatannya mulai dari merawat tanaman dan koleksi keramiknya hingga treadmill guna menjaga kebugaran jelang bulan puasa. Tidak lupa Empok Ati juga memperlihatkan koleksi wardrobe-nya mulai dari tas hingga sepatu yang tersusun rapi di balik kamar tidurnya. Menariknya, Empok Ati akan membagikan secara gratis atau cuma-cuma koleksi wardrobe-nya jika ada koleksi baru miliknya. Worth it aja, yang penting aneh bahagia. Hidup cuma sekali, ngapain nikmatin aja. Gue pengen beli bunga ini ya gue beli aja. Emang gue pikirin gitu ya. Ibu ini dari tahun 1800 berapa nih Gucci-nya? Harusnya Tommy yang tahu nih tahun berapa nih. Mama lupa. Setengah jam aja. Karena kalau nggak olahraga sama sekali kan ngap juga ya. Tapi keseringannya sih pagi-pagi habis sholat subuh. Aku sih semuanya suka ya. Yang penting selera aku. Ah itu bagus tuh. Udah beli aja. Nggak pernah mikirin itu mereknya apa. Harganya berapa. Kalau aku suka ya beli aja. Bagi-bagi. Banyak banget sepatu jujur yang udah dibagi-bagi. Jadi Empo punya kebiasaan kalau kita beli sepatu tiga turun. Bagi. Sementara itu, keharuan dan air mata Empok Ati langsung pecah saat membicarakan soal kematian. Empok Ati mengaku takut jika suatu hari dipanggil oleh Allah secara tiba-tiba. Karena ia sadar bahwa semua harta dan barang kesayangannya di dunia tidak akan ikut terbawa. Lantaran yang terbawa hanyalah amal kebaikan, doa anak yang soleh, serta ilmu yang bermanfaat. Itulah alasan dirinya kerap membagi-bagikan pakaiannya, karena semua itu tidak dibawa mati. Namun di balik itu Empok Ati justru memilih untuk tidak menyiapkan kain kafan karena tidak ingin setiap hari merinding melihat kain terakhirnya ada di dalam lemarinya, serta takut kain itu justru tidak terpakai. Kalau kematian itu harus diingat karena kita nggak tahu besok, lusa, tahun depan, bulan depan. Jadi kalau kita mengingat kematian itu akan selalu berbuat baik, pasti itu, Pati jamin. Karena dengan adanya ingat kematian kan kita tahu tidak akan pernah dibawa semua harta kita kan. Cuma kebaikan, amal, sedekah, anak yang soleh ya kan. Ilmu yang diamalkan, itu yang kita bawa pulang nanti di akhirat dan yang akan dipertanggungjawabkan. Oh kalau ke situ enggak, Mpok.
Kalau ke situ enggak. Soalnya banyak teman-teman yang bilang kalau udah siapin gitu, begitu dia buka lemari dia merinding sendiri loh. Karena kata Rasulullah SAW itu orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah itu adalah memang orang yang paling banyak ingat mati. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya.